September. Oh, 15 September 2022 berarti ya. Ya, kita tanggal hitung ya. Umur kehamilan menurut Ibu berapa bulan Ibu? Sekitar 8 bulan. 8 bulan ya. Pergerakan janin Bu pertama kali dirasakan bulan keberapa? Bulan keempat. Bulan keempat. Ya. Terus pergerakannya dalam 1 hari 24 jam berapa kali? 11. 11. Ya. Berarti Ibu hitung ya, termasuk ya Bu ya. Keluhan yang dirasakan selama kehamilan Bu sebelum sakit pinggang ini Bu? Nggak ada. Mual muntah nggak ada di awal kehamilan? Oh, di awal kehamilan. Mual muntah. Ada mual muntah? Ada. Oh, iya. Nggak ada pusing Bu? Nggak ada. Gatal nggak ada ya? Nggak ada. Terus riwayat ANC, Ibu berapa kali pemeriksaan Bu? Setahu Ibu sudah berapa kali? Ada sudah 4 kali? Ada. Karena di Ibu kalian ini sudah 4 kali Bu ya. 4 kali jadi cukup sering. Terus di mana Bu pemeriksaannya paling sering untuk periksa kehamilan di puskesmas? Di puskesmas sama di dokter. Oh di dokter yang USG udah pernah kan? Iya. Status imunisasi TTI Ibu 5 kali berarti lengkap ya pada tahun kecakin. Jadi sekarang udah. Kekhawatiran khusus Bu? Ada nggak khawatir khusus mengenai kehamilannya Ibu sekarang? Melahirkan ibu. Oh, tetap melahirkan Iya. ya susu tidak apa-apa Bu. Terus untuk obat yang dikonsumsi termasuk jamu ada nggak Bu? Nggak ada ibu. Oh Ibu nggak konsumsi berarti? Tidak. Berarti tablet FE ada tambah darah? Ada. Udah berapa bungkus diminum hampir? Berapa ya ibu? Lupa. Ada udah 90 bijian atau berapa biji? Ada apa ibu? Ada. Oh, ya. Lalu usia kehamilan berarti kehamilan ini jadi sebesarnya nanti ya Bu ya. Lalu untuk riwayat diet gizi yang dikonsumsi atau makan sehari-hari Ibu makan dulu sebelum hamil berapa kali sehari? 2 kali. Kalau sekarang selama hamil berapa kali? Kadang 3, kadang 4. Porsi makannya sebelum hamil berapa Bu? Sedikit. Berapa, 1 piring ada? Ya, 1 piring. Kalau selama hamil berapa piring Bu? 2 piring. 2 piring. Jenis makanan Ibu Bu sebelum hamil? Nasi, Lauk? lauk, buah, sayur. Kalau selama hamil ada Ada dagingnya, daging. Pokoknya campur. campur sama ya Bu ya, tapi ada tambahan sedikit. Masalah berarti tidak ada Bu ya? Tidak ada masalah Bu ya? Ya, ada. Lalu untuk minum Bu, frekuensi minum sebelum hamil berapa kali sehari Bu? Kadang 3 kali. Untuk selama hamilnya berapa kali Bu? Sering 6 sampai 7 kali. Berarti suka minum Bu ya? Ya. Terus untuk jenis minumannya sebelum hamil Bu? Air putih. Air putih ya. Jarang berarti minum es ya Bu ya? Ada. Selama hamil Sama. air putih. Ada minum susu enggak? Ada. Susu hamil. Iya. Untuk masalah ada masalah nggak Bu seperti tidak mau minum atau apa tidak suka aroma gimana gitu nggak ada? Tidak ada. Untuk pola eliminasi Bu mohon maaf BAB-nya sebelum hamil berapa kali sehari? Sekali. Selama hamil berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali udah meningkat ya. Oh berarti konsistensi mohon maaf PSS-nya sebelum hamil lunak Bu ya? Ya. Kalau selama hamil dia agak keras Bu. Lunak apa keras? Agak-agak keras. Ya. Ada keras ya, perubahannya biasa warna hitam karena Ibu mengkonsumsi tablet FE. Kesulitan tidak ada Bu ya? Tidak ada. Tidak ada. Untuk BAK Bu, kalau untuk pemain kecilnya sehari berapa kali sebelum hamil? 2 kali. Kalau selama hamil? 3 kali, 4 kali. Oh naik berarti ya, tidak mengganggu Bu? Tidak. Ibu tidak terganggu ketika malam bangun? Terganggu ibu. Soalnya kan jarang tidur jadinya kan. Jarang tidur. Terus untuk warnanya Bu, sebelum hamil jernih kekuningan atau ada warna lain? Ya, jadinya ke kuningan. Sebelum hamil, selama hamil juga gitu Bu? Ya, Untuk kesulitan Bu tidak ada berarti ya? tidak ada. Tidak ada. Beban kerja atau aktivitas sehari-hari Ibu ngapain aja Bu sehari? Ngapain aja? Ibu mengatakan memasak di apakah gitu? Ya, masak. Bu nyapu. Cuci piring. Piring. Ya. Kalau untuk istirahat Bu, untuk siang sebelum hamil berapa jam? Sebelum hamil 2 jam. 2 jam ya saya tidur siang Bu ya. Sebelum hamil berapa jam sekarang? Maksudnya selama hamil? Kadang 3. Oh, berarti meningkat ya Bu ya? Kalau untuk malam berapa jam sebelum hamilnya? Sebelum hamil Ada 8 jam. 8 jam. Selama hamilnya meningkat 10 jam. 10 jam. Ya. Terus masalahnya Bu tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada insomnia, sulit tidur. Tidak ada. Untuk kebersihan diri Bu ya, untuk mandi sebelum hamil berapa kali Bu? 3 kali sehari. Selama hamil? Selama hamil 4 kali sehari. Oh sering mandi Bu ya? Iya. Sering mandi. Sikat gigi berapa kali sehari Bu? Sebelum hamil
Ya sebelum hamil itu. 3 kali sehari. Kalau sekarang ada peningkatan? Ada Berapa kali? 4 kali. Oh, berarti tidak mengganggu mual muntah ya Bang Odol itu? Tidak. Cuci rambut Bu, keramas berapa kali? Sekali sehari. Sekali sehari? Sekali seminggu. Sekali seminggu. Ya. Itu sebelum hamil. Kalau selama hamil berapa kali? Ya 2 kali seminggu. Untuk ganti pakaiannya Bu berapa kali? Bu ganti pakaian sehari sebelum hamil dulu? 2 kali sehari. Kalau sekarang setelah hamil berapa 1 kali. Kali. Ya. Untuk ganti celana dalam berapa kali Bu sehari? 2. 2 kali celana dalam. Selama hamil berapa? 3. Meningkat berarti ya? Ada pernah keputihan nggak Bu sedikit? Ada ya? Ya. Ada keputihannya sedikit. Nanti kita periksa ya nanti ya. Udah tahu selanjutnya. Baik Bu, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ke Ibu yang dimana di sini meliputi pemeriksaan antropometri. Saya akan mengukur tinggi badan Ibu, berat badan Ibu, dan mengukur lingkar lengan atas Ibu ya. Lalu setelah itu saya juga akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Ibu, yaitu tekanan darah, suhu tubuh Ibu, denyut nadi Ibu, dan juga pernapasan Ibu, kemudian kayak gimana. Lalu setelah itu baru saya melakukan pemeriksaan fisik. Nah itu tuh ya Bu ya, dari atas ke bawah. Nanti juga saya akan memberikan konseling terkait dengan keluhan tadi yang Ibu rasakan. Yang pertama itu sakit pinggang, terus Ibu juga sering PHK tadi, terus sama juga keputihan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan genitalia karena ada indikasi keputihan, takutnya keputihan Ibu mengganggu. Jadi nanti saya akan melakukan juga pemeriksaan genitalia pada saat pemeriksaan fisiknya. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya nanti saya mohon kerjasamanya ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya nanya dulu Bu, kira-kira berat badan Ibu sebelum hamil berapa Bu? 40 kilo ya Bu ya. Sekarang beratnya berapa Bu kira-kira? 48. Oh ada peningkatan ya, nanti kita timbang lagi. Oke, terima kasih ya Bu. Mari kita pergi ke ruang pemeriksaan. Tinggi badan Ibu 150 Bu ya. 10. Berat badan Ibu 55 Ibu. Permisi. Sekarang kita dulu Bu ya di atas bed. Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lila Bu ya, lingkar lengan atas. Saya mohon izin dulu Bu, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik. Bisa tangan kirinya Bu? Iya, biasanya makan pakai tangan kanan Bu ya? Ya. Nah, permisi. Kita ukur lilanya Bu. Dari otot di sini, dari tulang kanan menjadi kamyon menjadi ke oli kanan ya. Lalu kedua. Buka Bu ya. Lila Ibu 25 ya Bu, normal ya lilanya Bu ya. Nah, baik, bisa tiduran dulu Bu. Baik Ibu, di sini saya akan periksa tanda-tanda vital Ibu ya. Saya periksa tekanan darahnya dulu Bu ya. Ya. Ini sih Bu. Ibu tekanan darahnya biasa berapa Bu? 120. Normal ya Bu ya. Kita cek dulu tekanan darah Ibu berapa. Tekanan darahnya 120/80 Bu ya, normal. Bisa suruh tubuh Ibu dulu ya, Ibu ya. Permisi Bu, bisa agak dibuka sedikit? Saya masukin ya Bu. Masukin sedikit Bu. Baik. Saya sambil ngomong sebentar Ibu.
Denyut nadi ibu normalnya 82 kali per menit, pernapasannya juga normal 20 kali per menit. Saya dulu suhunya juga normal bu ya, 36,5 derajat Celcius. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya bu ya, dari atas ujung rambut ibu sampai dengan ujung kaki ibu. Apakah ibu bersedia? Ya. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu di kepala dan rambut ibu. Baik, dari kepala dan rambut ibu, kepala ibu bersih ya bu ya, warnanya hitam, tidak ada ketombe, tidak ada alopecia atau lesi, dan juga tidak ada inspeksi kulit pada saat saya melakukan palpasi. Lalu kita ke pemeriksaan muka ya atau wajah ibu. Di sini saya inspeksi dulu wajahnya simetris, warna kulitnya ibu sawo matang di sini. Lalu saya periksa bu ya, apakah ada klosma gravidarum, tidak ada topeng kehamilan. Lalu di sini warnanya tidak pucat ya ibu, muka ibu tidak pucat. Lalu saya palpasi, tidak ada udim. Lalu di sini saya akan periksa bagian area mata ibu ya bu ya. Sebelumnya saya lihat dulu di sini kelopak matanya simetris bu ya. Lalu bisa agak ada patas bu ya matanya. Mohon maaf. Iya. Ikuti bu ya. Permisi bu ya. Permisi bu ya, agak menongak. Bagus. Di sini konjungtiva merah muda, tidak anemis, dan juga sklera putih, tidak ikterus. Lalu setelah itu kita ke pemeriksaan mulut dan gigi ya bu ya. Saya inspeksi terlebih dahulu bibir ibu merah, tidak pucat. Lalu di sini tidak udim. Lalu buka bu mulutnya. Giginya putih ya bu, rahangnya juga merah, tidak ada karies pada gigi ibu. Jadi gigi ibu normal ya bu ya. Kita periksa di bagian lehernya bu ya. Permisi, saya periksa bagian lehernya. Seperti menelan bu, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya bu ya. Lalu kita periksa di bagian sini, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening atau limpe. Kita periksa di bagian sini, tidak ada peningkatan vena jugularis ya bu ya, atau bendungan jugularis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan payudara yang dimana terdiri dari inspeksi, lalu setelah itu kita palpasi. Nah di sini kita inspeksi terlebih dahulu apakah payudara dari ibu simetris atau tidak. Di sini payudara ibu simetris, warnanya warna kulit normal. Lalu kita lihat di sini areolanya menghitam atau hiperpigmentasi. Lalu kita palpasi. Apakah ada tumor massa di payudara ibu? Lalu bu, bisa angkat tangannya sebelah kanan. Kita periksa apakah ada retraksi atau dimpling. Bu, bisa angkat tangannya sebelah kiri. Lalu kita periksa apakah ada retraksi atau dimpling. Tidak ada retraksi atau dimpling. Lalu di sini tidak ada benjolan tumor atau massa. Lalu setelah itu, karena ini ibu hamilnya sudah trimester ketiga, kita ajarkan ibu untuk bagaimana cara membersihkan payudara, yaitu periksa payudara sendiri, sadari. Bu, apabila ibu nanti setelah mandi atau mau mandi, ibu bisa membersihkan payudara atau mengecek payudara ibu. Dari bawah ibu bisa menekan-nekannya apakah ada tumor atau massa. Nah, setelah itu jangan lupa dibersihkan bu ya di area-area putingnya, takutnya ada kotoran nanti yang bisa menyumbat proses laktasi ibu atau proses menyusui ibu. Ya bu ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya bu. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan abdomen yang dimana yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu di sini. Bentuk dari perut ibu yaitu simetris. Antara kanan dan kiri sama, lalu di sini berbentuk bulat. Lalu kita lihat apakah ada striae. Di sini ada striae yaitu striae lipid. Lalu di sini ada linea nigra.
dan tidak ada bekas luka operasi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi Leopold yaitu level 1 sampai dengan Leopold keempat. Yang dimana alat-alat yang akan kita gunakan di sini ada punduskop atau lenek yang akan kita gunakan untuk menghitung DJJ janin. Lalu di sini ada Medline yang akan kita gunakan untuk mengukur tinggi pundus uteri. Lalu di sini ada handspoon steril atau handspoon bersih yang akan kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan. Sebelum itu kita harus memberitahu ibu dulu tujuan kita melakukan pemeriksaan palpasi Leopold. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Baby. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan kesejahteraan janin ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, baik. Permisi ya Bu. Lalu kita buka sedikit dari selimut ibu. Yang pertama, kita beritahu ibu terlebih dahulu, ibu bisa agak ditekuk kakinya sedikit. Setelah selesai ditekuk, kita melakukan pemeriksaan Leopold yang pertama, yaitu untuk menentukan tinggi pundus uteri dan menentukan bagian apa yang ada di pundus. Caranya yang pertama yaitu kita mengumpulkan uterus sampai ke pundus dan kita meraba bagian apa yang ada di atas pundus ibu. Di bagian atas pundus ibu teraba bulat, lunak, dan tidak melenting. Itu adalah bokong dari janin. Di level pertama kita juga setelah menentukan apa yang ada di bagian pundus, kita menghitung tinggi pundus uteri menggunakan Medline. Bisa juga dengan menggunakan posisi terbalik agar hasilnya akurat. Nah, di sini kita mengukurnya itu dari bagian bawah karena dia tidak mobile atau tidak bergerak. Caranya yang pertama yaitu yang seperti ini. Membaca hasilnya. Nah, di sini didapatkan tinggi pundus dari ibu yaitu 30 cm. Jadi tinggi pundus uteri ibu adalah 30 cm. Lalu Leopold yang kedua, di sini Leopold yang kedua bertujuan untuk menentukan apa yang ada di batas samping kiri dan batas samping kanan dari ibu. Nah, di sini untuk menentukan bagian letak punggung, apakah dia ada di punggung kanan atau puka, ataukah dia ada di punggung kiri atau puki. Yang pertama, tangan kita meraba dan menahan. Di sini tangan kanan saya meraba di bagian dari punggung kiri untuk menentukan apakah yang ada di bagian kiri, batas samping kiri. Di sini teraba tidak beraturan. Bagian kecil-kecil itu adalah ekstremitas dari janin. Lalu kita meraba di bagian kanan dari batas samping kanan ibu. Di sini teraba keras, panjang, ada tahanan seperti papan, itu adalah punggung. Yang dimana di sini terletak di punggung kanan atau puka. Lalu yang ketiga, kita melakukan Leopold ketiga, yaitu untuk menentukan bagian apa yang berada di bagian terendah dari janin. Caranya yaitu kita meraba di bagian bawah. Di sini teraba bulat, keras dan melenting, itu adalah kepala. Dan di sini tidak bisa digoyangkan. Otomatis kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Lalu bagian selanjutnya kita melakukan Leopold keempat, yaitu untuk menentukan sejauh mana kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Di sini tiga per 5 bagian sudah masuk pintu atas panggul. Posisi tangan pada palpasi Leopold seperti ini, convergen atau divergen. Apabila tidak menyatu, maka itu dia yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin atau DJJ. Di sini sebelumnya kita beritahu ya ibunya terlebih dahulu. Ibu bisa dilonjorkan kakinya, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Lalu di sini pastikan kita menggunakan stetoskop, punduskop, dan juga kita menggunakan jam tangan berdetik. Nah, untuk melakukan pemeriksaan DJJ ini, pastikan kita sudah mengetahui di mana letak dari si punggung dari janin. Nah, tadi pada saat melakukan pemeriksaan Leopold kedua, punggung janin berada di batas samping kanan atau puka. Nah, sekarang pertama pada saat pemeriksaan DJJ yang kita hitung itu adalah 5 detik pertama, lalu 5 detik ketiga, dan juga 5 detik kelima.
Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu denyut dari nadi ibu itu harus seirama dengan denyut jantung janin. Baik, Bu. Setelah kita mengetahui memegang tangan si ibu, kita dengarkan. Apabila dirasa sama, kita sudah mulai menghitung. 5 detik pertama 12 kali, lalu kita tunggu. Lalu 5 detik ketiga itu 12, lalu kita tunggu lagi, lalu kita mulai. 5 detik kelima 12, jadi 12 ditambah 12 ditambah 12 hasilnya 34 dikali 4 jadinya 444. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan genitalia dan sekaligus juga melakukan pulpa higien terhadap ibu. Nah, yang pertama di sini kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat apakah vagina ibu atau labianya di sini simetris atau tidak. Di sini simetris, lalu warnanya agak merah-merah keunguan. Lalu setelah itu kita lihat tidak ada varises, tidak ada fistula, tidak ada pengeluaran cairan. Karena tadi ibu mengatakan ada keputihan, jadi kita periksa di sini memang ada sedikit keputihan. Lalu di sini kita melakukan palpasi terlebih dahulu. Kita palpasi apakah ada varises atau ada udem juga. Oh, tidak ada. Di sini tidak ada varises, tidak ada luka parut pada ibu. Lalu kita melakukan pemeriksaan apakah ada pembengkakan kelenjar skin di bagian sininya. Permisi ya, Bu. Tidak ada pembengkakan kelenjar skin. Lalu kita lihat di sini di bagian terbawah di sini. Apakah ada pembengkakan kelenjar Bartholin? Tidak ada pembengkakan kelenjar Bartholin. Jadi di sini genitalia ibu hanya keputihan sedikit dan tidak ada kelenjar Bartholin, tidak ada pembengkakan kelenjar Bartholin dan pembengkakan kelenjar skin. Lalu di sini kita lihat anus ibu tidak ada hemoroid. Lalu saya akan periksa bagian ekstremitas atas dan bawah, itu bagian tangan dan juga bagian kaki pada ibu. Nah, di bagian tangan kita lihat dulu, kita inspeksi apakah ada udem, kita palpasi. Sebelah, Bu ya. Sebelah tidak ada udem. Tidak ada juga inspeksi kulit pada kulit ibu. Lalu tidak ada kemerahan. Juga tidak ada varises ya, Bu ya. Lalu saya permisi, Bu ya. Saya agak pencet dulu sedikit. Tidak ada anemis ya, karena di sini pas saya pencet tangannya ibu, warna tangannya kembali, Bu ya, merah. Berarti ibu tidak anemis. Coba tangan yang sebelah. Tidak ada anemis ya, Bu ya. Lalu kita ke bagian ekstremitas bawah, yaitu pada bagian kaki. Kita inspeksi, kita palpasi. Tidak ada udim pada kaki ibu, tidak ada kemerahan, tidak ada varises, tidak ada kekakuan sendi, tidak ada kekakuan sendi. Lalu kita pencet di bagian kakinya sebelahnya. Oh, berarti langsung membalik, berarti ibu tidak anemis. Mari, Bu ya, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Bisa bangun dulu, Bu. Ya, cara bangunnya gini, Bu ya. Permisi dulu. Permisi, Bu ya. Tangannya ke sini, Bu. Ke sini. Nah, baru bisa bangun, Bu ya. Hati-hati, Bu ya. Ya. Sebelum minyak. Mari bangun dulu. Mari selonjoran dulu kakinya, Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella pada ibu, yaitu di sini saya menggunakan patella hammer atau palu patella. Bu, sebelumnya tangannya bisa seperti ini, Bu. Ya, seperti ini. Lihat tangannya, Bu ya. Tujuannya adalah agar ibu tidak fokus pada saat kita melakukan pemeriksaan refleks patella, agar hasilnya lebih akurat. Permisi, Bu ya. Refleks patella ibu positif. Di sini semuanya positif, kiri dan kanan plus. Ibu, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Bisa kita kembali duduk ke mejanya, Bu ya. Iya, baik.
Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Saya sudah melakukan pemeriksaan di Ibu. Tadi meliputi pemeriksaan antropometri, tinggi badan, berat badan, lalu tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik pada Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Nah, tadi kan ada beberapa keluhan Ibu ya yang Ibu keluhkan, seperti Ibu sering BAK Bu ya. Nah, ada juga di sini tadi Ibu ada keputihan kan sedikit. Sebelumnya ini kehamilan Ibu yang pertama ya Bu ya. Ini kehamilan Ibu yang pertama, usia kehamilan Ibu itu menginjak 33-37 minggu Bu ya. Sudah memasuki 8 bulan yang benar. Lalu di sini tadi keadaan Ibu itu baik ya. Kesadaran Ibu juga fokus mentis. Lalu status emosional Ibu baik ya Bu. Stabil. Postur tubuh Ibu tadi agak-agak lordosis Bu ya. Tapi masih dalam batas normal kan Ibu hamil. Terus untuk tinggi badan Ibu kan 150 ya Bu ya. Lalu berat badan Ibu tadi sekitaran 55, itu termasuk normal ya. Kenaikannya juga 15 kg, IMT Ibu juga normal Bu ya, 22 kali lipat. Terus nilai Ibu tadi 25 cm ya Bu ya, itu termasuk normal ya Bu ya. Nilainya berarti Ibu tidak kek atau kekurangan energi kronis. Lalu untuk tekanan darahnya tadi Ibu 120/80 normal ya Bu, sangat bagus tekanan darahnya. Apabila dia 140 baru harus dikhawatirkan ya Bu. Terus suhu tubuh Ibu tadi 36 ya, 36 derajat Celcius normal Bu. Denyut nadi Ibu 82 kali per menit dan juga respirasi Ibu 20 kali per menit. BJJ-nya juga normal Bu ya, masih teratur 194 per menit, kecuali dia di bawah 120 dan juga di atas 160. Kita khawatirkan dia fetal distress atau janin stres Bu ya, tapi ini teratur, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masalah Ibu hanya tadi sering BAK Bu. Kalau sering BAK itu biasanya itu terjadi karena letak dari perut Ibu yang semakin membesar Bu ya. Janin Ibu membesar, uterus Ibu membesar, otomatis dia akan menekan kandung kemih Bu. Sehingga itu yang membuat kandung kemih Ibu tertekan dan rasa ingin BAK itu pasti sering banget terjadi Bu. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan Bu, tapi Ibu bisa mengatasinya Bu. Apabila Ibu merasa terganggu, Ibu bisa melakukan senam Kegel Bu ya. Senam Kegel gerakannya tipis-tipis Bu ya, senam Kegel. Lalu Ibu juga bisa melakukan minum Bu. Minum tidak dilarang, tapi alangkah baiknya untuk dikurangi untuk asupan minumnya di saat malam hari. Ibu bisa menggantinya pada pagi hari ya Bu, atau siang hari untuk mengurangi dehidrasi Bu. Tetap terpenuhi tapi apabila malam tidak ingin kencing terlalu banyak ya Bu ya. Terus untuk keputihannya tadi masih normal ya Bu, dia tidak berbau, jadi masih normal, sudah saya periksa. Kecuali dia itu berbau dan berwarna agak kuning kehijauan Bu ya. Jadi itu baru yang harus dikhawatirkan. Tadi keputihan Ibu masih dalam batas normal, mungkin itu hanya karena infeksi jamur. Jadi Ibu alangkah baiknya Ibu itu kalau menggunakan celana dalam itu ketika kering ya Bu, jangan kalau basah itu pakai celana dalam. Jadi itu yang membuat Ibu keputihan. Ibu juga bisa meningkatkan maksudnya Bu ya, meningkatkan asupan air putih gitu ya Bu. Jangan terlalu minum minuman yang bikin batuk juga Bu ya. Tadi kan batuk, Ibu juga jangan terlalu banyak minum minuman yang berwarna Bu ya, bukan berwarna itu ada pewarnanya gitu. Alangkah baiknya minum air putih Bu ya, biar enak juga. Terus istirahat Ibu juga tadi mohon ditingkatkan ya Bu ketika siang. Jadi itu aja ya Bu, hasil pemeriksaan Ibu juga baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebelumnya Bu, dari yang saya paparkan kepada Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Iya. Berarti Ibu sudah mengerti ya. Apabila Ibu mengalami tanda-tanda bahaya Bu ya, kalau ketidaknyamanannya itu kalau seperti sakit pinggang, sering BAK, terus sering gatal-gatal mungkin Bu ya, itu kan adalah ketidaknyamanan yang masih normal pada trimester ketiga Bu. Terus apabila Ibu mengalami tanda-tanda bahaya Bu, tanda-tanda bahaya itu yang seperti Ibu sakit kepala yang berlebihan, demam, pecah air ketuban, terus pusing yang berlebihan, nyeri epigastrik, odem, dibuka wajah, kaki tangan, itu baru harus dikhawatirkan. Segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Lalu di sini untuk kartu Ibunya sudah saya isi hasil pemeriksaan Ibu. Lalu jangan lupa nanti untuk melakukan kunjungan ulang pemeriksaannya ya Bu, sekitar 2 minggu lagi. Nah Ibu bawa dan nanti buku kaliannya juga Bu ya. Jadi apa yang bisa Ibu mengerti Bu untuk penjelasan saya? Apakah Ibu juga tidak mengerti atau mengerti? Mengerti Bu. Lalu untuk anunya Bu ya, untuk tingkatan nutrisinya harus ditingkatkan Bu ya, tetap mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat, nutrisi seperti itu ya, nasi, buah-buahan itu sangat penting ya Bu, karena bisa membantu
kecerdasan anaknya juga kalau asupan makanannya bergizi ya Bu ya. Untuk pemeriksaan payudaranya juga udah menonjol ya Bu ya, putih susunya. Jadi untuk persiapan laktasinya juga nanti insya Allah bisa bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya, tanpa ada tersedat ASI, karena memang kalau ibu sering menyusui nanti ketika bayinya lahir kan sudah terbiasa, jadi susunya nanti akan keluar sendiri tanpa ibu harus menggunakan metode-metode lain ya Bu ya. Ya itu aja ya Bu, ibu mengerti caranya Bu. Kalau ibu sakit pinggang Bu atau sering PAK, ibu biasa mengurangi apa Bu? Mengurangi air minum pada malam hari. Pada malam hari. Kalau ibu kemudian ibu bisa apa Bu? Minum air putih Ya. terus mengganti kembali. Iya, ganti celana dalam. Baik Bu, saya rasa ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Kita jumpa lagi pada kunjungan berikutnya. Terima kasih Bu. Mari kita